بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقد، المكرمون المحترمون para habaib, akhina fillah al-habib Fatih wal-habib Fahmi as-Sirkaf wad-da'i Allah al-habib Ubaidillah bin Ahmad al-Bar Muhammad bin Nasir bin Syukur Bakar. Asallah yu'tihim al-ilma nafi'an yakunu awladan mubarakin tiwal a'mar hasan al-akhlaq musaddidin fi jamil ahwal. Semoga para habaib kita diberikan panjang umur, sehat afiat, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kehidupan yang berkah, dijaga dalam segala tindak tanduknya, amin ya rabbal. Wal mukarram muhtaram guru kita juga Kiai Ahmad Abdul Ghafur, pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren Raudatul Maghfurin. Kita doakan juga semoga beliau panjang umur, Amin. sehat afiat, Amin. dikabulkan segala hajatnya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. dijaga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para aparat pemerintah terutama Bapak Camat dan tim Sipil Toramil ya, TNI ataupun sipil ya, semoga pemimpin-pemimpin ini dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqamah, yang selalu mendukung kebaikan-kebaikan kita, amin ya rabbal alamin ya. Ini dua sayap. Kalau kita terbang satu sayap bisa nggak? Nggak bisa. Masa begini? Nggak bisa. Harus dua sayap ya. Bertepuk sebelah tangan bisa nggak? Nggak bisa. Harus dua tangan. Maka Nabi Muhammad SAW titip sama dua golongan ini. Rasulullah SAW bersabda: sinfani min ummati iza saluhat saluhat ummah kulluh wa iza fasadat fasadat ummah kulluh, ala wahiyal ulama wal umara. Nabi nyatakan yang artinya kurang lebih begini: ada dua kelompok dari umatku yang jika dua kelompok ini baik maka umat menjadi baik. Jika dua kelompok ini rusak, maka umat jadi rusak. Ketahuilah, camkanlah, yaitu ulama dan umara, pemerintah, pemimpin pemerintah dan para ulama, alim ulama yang selalu menjadi pewaris ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, dari presidennya sampai lurahnya sampai RT-nya sekalian, dijadikan pemimpin-pemimpin yang istiqamah, yang adil, dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dahsyat, kekuatan doa ini dahsyat ya. Dan kita masing-masing tinggal doa, gak usah bayar, gratis ya. Cuman kadang-kadang kita malas. Nah ini kita harus buang nih ya. Jadi doa wirid itu seperti air yang mengalir.
mengalir, menetes di atas batu. Lama-lama ada bekasnya nggak? Ya, at-ta'lim fil sighar kan nakshi 'ala al-hajar, wa at-ta'lim fil kibar kan nakshi 'ala al-ma'. Pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di waktu besar seperti mengukir di atas air. Api doa, kekuatan doa, kita nggak putus asa. Itu Ibn Hajar, Ahmad Al-Asqalani sering disebut nama Ibn Hajar. Itu belajar 20 tahun, nggak ada yang masuk, nggak ada yang hafal, nggak ada yang paham. Pulang di perjalanan dia lihat ada batu ditetesin air. Dia bilang ini batu keras, lama-lama ada bekasnya. Kok hati saya lebih keras dari batu ini? Nggak mungkin Allah ciptakan ini hati manusia lebih keras dari batu. Saya belajar, balik ke gurunya, belajar sungguh-sungguh, mohon doa sama Allah, minta betul-betul. Akhirnya dijadikan ulama besar. Sampai sekarang kita kenal di kitab-kitab Ibn Hajar. Ya, itu tandingannya Imam Romli. Kalau ada pendapat Ibn Hajar, di situ ada perbedaan pendapat sama Imam Romli. Belajar dari batu. Ya, jangan kepala batu. Orang sering bilang jangan kepala batu. Ya. Makanya Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dijuluki Al-Haddad. Kenapa? Haddad itu artinya pandai besi. Tapi beliau bukan artinya pandai besi, tapi beliau ada apa? Haddadul qulub. Pandai besinya hati, hati yang keras. Kalau sudah baca Ratibul Haddad, sudah baca kitab-kitabnya Abdul Haddad, akan luluh, akan lembek. Nah ini perlunya kita, ya. Alhamdulillah di Subaim ini, Wasilah ini, setiap udah rutin berapa tahun nih, ya, tahingan, hampir 4 tahunan ya kira-kira ya, luar biasa. Ini tinggal mempertahankannya. Mendapatkan itu mudah, mempertahankan itu sulit. Nah, bagaimana istiqamah, saling bahu membahu, para alim ulama, apalagi tadi Pak Camat ini sudah mau mendukung. Alhamdulillah. Wafaqas sinnun tabaqah. Tahu, kita sering minta sama Allah taufik. Apa itu taufik? Taufik itu kecocokan, pas, klop, mur sama bautnya sama, ketemu. Itu namanya taufik. Kita diberikan kesehatan sama Allah, lalu mau hadir majelis ilmu. Ada orang sehat tapi tidak ada keinginan hadir majelis ilmu, ya. Ada pas mau hadir majelis ilmu ada kesibukan, sakitlah, inilah, berarti belum dapat taufik. Maka kita sama Allah, ya, sering harus kita minta sama Allah taufik. Itu taufik barang antik. Tahu barang antik? Susah dicari. Ibu-ibu tolong cari di Al-Quran kata taufik. Ada berapa kata? 30 juz, 114 surat, cuman ada satu kata taufik. Surat Toha dilihat, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan izin Allah. Kalau nggak dapat izin dari Allah nggak bisa. Kita hadir di sini dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha diajarkan doa sama Rasulullah SAW. Allahumma ya man wafaqal khair li ahlil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wahai Allah, zat yang memberikan taufik berbuat baik sama orang-orang yang baik, berikanlah kami taufik dan bantulah kami. Nah, taufik temannya i'anah. Kalau nggak ada i'anah susah taufik. Nah, taufik temannya i'anah, itu taufik sama Allah. Doa sama Allah, ya, insya Allah tidak ada yang tidak mustahil, ya. Maka pertama-tama kehadiran kita ini, yang pertama-tama harus ditanamkan oleh diri kita apa? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita dikumpulkan di tempat ini kecuali Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik dan lebih baik lagi.
Ya, ada satu bait syair, ya, seorang ulama, dia menyatakan, "Lau lam turid naila ma arju min faidi judihi ma alhamta talaba." Ya Allah, jika engkau tidak menginginkan menerima doa-doa kami, maka kami tidak akan pernah bisa mengucapkan doa itu sendiri. Kita diberikan ilham, diberikan taufik untuk bisa berdoa, berzikir, baca maulid. Itu menunjukkan Allah ingin menerima doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Khaslatani laisa fawqa minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma minasy syarr, su'u dzan billah wa su'u dzan bi ibadillah." Ada dua perangai kata Nabi. Jika dua perangai ini baik, ya, Khaslatan laisa fawqa minal khair. Ada dua perangai yang mana tidak ada yang lebih baik daripada dua perangai ini. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah, dan yang kedua berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Ketemu orang baik sangka aja. Ya, apalagi sama ulama, sama habaib, sama orang yang berpenampilan ikuti Rasulullah SAW. Benar tidak benarnya kita tidak masalah. Jadi husnul dzan billah, berbaik sangka kepada Allah dan hamba Allah, itu tidak rugi. Kalau benar alhamdulillah, tidak benar pun dapat alhamdulillah, dapat pahala. Wa khaslatan laysa fawqahuma min syarr, as-su'u dzan billah wa su'u dzan bi ibadillah. Dan ada dua perangai lagi yang mana tidak ada yang lebih baik daripada dua perangai ini, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Kita baru dikasih sakit satu kali, ya Allah, dosa apa ini? Ya, seolah-olah nggak pernah punya dosa. Padahal Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, seandainya satu orang punya hanya dosa satu kali, maka dia berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini kita hari-hari nggak sadar, ya, bicara kadang-kadang salah, ada tingkah laku yang salah. Ya, makanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua perangai, yaitu berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ya. Buruk sangka itu walaupun benar jelek, apalagi tidak benar, ya, dosa kedua kali lipat. Ya. Tinggal menata hati, ya, dengan insya Allah ini kalau Ahad Pahing ketemu Ahad Pahing belum sampai 40 hari. Tadi saya ngobrol sama Ustaz Abdul Ghafur. Di kitab ada orang kalau 40 hari tidak ketemu sama ulama, maka bisa jatuh, dia terpleset dalam perbuatan dosa besar. Oleh sebab itu kita ini seperti apa? Umpamanya seperti handphone. Kalau sudah lowbat harus dicas. Nah, ini salah satu cara ngecasnya, hadir di majelis ilmu. Ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, "Majtama'a arba'ina min ummati illa fihi wali min awliyaillah." Tidak berkumpul 40 orang daripada umatku kecuali di situ ada wali min awliyaillah. 40 satu wali, 80 dua wali, 120 tiga wali. Terus semakin banyak perkumpulan semakin besar rahmat Allah turun di situ. Ya. Ada satu hadis yang didapat oleh Abil Hasan Asy-Syadzili. Abil Hasan Asy-Syadzili ini hidup sekitar tahun 300 Hijriah. Sudah zamannya tidak ketemu zamannya Rasulullah SAW. Ya. Tapi karena beliau orang soleh, beliau berbanyak salawat sampai akhirnya bukan mimpi saja sama Nabi, langsung yaqadhah, bertemu jaga. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin dapat satu hadis, dapat satu riwayat dari engkau yang tidak melalui jalur sahabat, langsung dari paduka." Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'ihah madama ri'atul kahfa fi fami ahadikum tastaghfir lahul malaikah." Nabi SAW bersabda kepada Abil Hasan Syadzili, selama ada bau kopi di mulut salah satu di antara kalian, maka malaikat senantiasa memintakan ampun.
Subhanallah. Minum kopi. Ya, kita anak muda sekarang harusnya minum kopi, tidak boleh minum minuman keras. Minuman orang Islam adalah kopi. Saudari, Allahumma salli. Dan ini salah satu nikmat mutaakhirin, nikmat orang-orang generasi terakhir yang tidak didapat oleh sahabat Nabi, tidak dapat oleh tabi'in, oleh tabi'in, tapi generasi ke sekarang. Itu Abdul Hasan Syadzili, karena dia tidak bisa selalu ngantuk. Mau tahajud, bagaimana supaya tahan kantuknya nih? Beliau minta sama Allah, akhirnya ditumbuhkan pohon kopi di depan rumahnya. Dan Nabi nyatakan, selama bau kopi ada di mulut salah satu di antara kalian, maka malaikat memintakan ampun. Allahu Akbar. Dan yang kedua, madama subha fikum katabat minal musabbihin. Selama ada tasbih bersama kalian, maka kalian ditulis sebagai orang-orang yang bertasbih, sebagai orang-orang yang berzikir. Ada di Popoji ada tasbih. Harus punya. Kalau tidak yang 99 ya minimal yang 33, 11. Harus mau berzikirkah engkau, tidak berzikirkah engkau, ditulis sebagai orang yang ahli zikir. Ini hadis riwayat Abdul Hasan Syadzili. Dan yang ketiga yang luar biasa lagi, julusaka bainal awliya kal ibadah irban. Dan duduk yang engkau di depan seorang wali min aulia Allah seperti ibadah yang begitu banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Ditanya, wali hayyan atau maitan, apakah hidup walinya sudah mati, apakah wali yang masih hidup? Dijawab hayyan atau maitan. Dijawab, mau dia hidup, mau wali yang masih hidup ataupun wali yang sudah meninggal. Oh, meninggal banyak. Wali Songo kita ziarah ke Habib Husain bin Abu Bakar Luar Batang Ali Drus, kita ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Bogor, kita ziarah ke Habib Ali bin Rahman Kuitang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan duduk baca zikir sedikit, itu seperti ibadah yang tak terhitung jumlahnya. Makanya kita baik sangka. Kenapa? Inna Allah ahfaz salasa fi salas, karena Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 Atau ini hadis perkataannya Imam Muhammad al-Baqir bin Ja'far bin Ali Zain Abidin. Dia mengatakan Inna Allah ahfaz salasa fi salas. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, ahfaridahu fi amalih fi ta'atih fala tahtaqiranna minal amali syai'. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatannya, maka janganlah menganggap kecil ketaatan sebiji apapun. Ya, amalan sekecil apapun jangan dianggap enteng. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu. Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, ya zaman dulu kan pakai Daud tuh, apa? Ya, harus pakai tinta, tulis lagi, bukan kayak sekarang, enak tinggal gampang tinggal beli. Ketika dia mau menulis hingga seekor lalat minum di tinta, maka Imam Ghazali menghentikan tulisannya, rahmatan lahu, sebagai rahmat kasih sayang kepada binatang. Ini binatang, nah, biar dia minum dulu. Sudah dia minum jalan. Ternyata ketika beliau telah wafat, telah meninggal, sahabat-sahabatnya bermimpi, ma akbalallah ya Ghazali, bagaimana perlakuan Allah kepadamu, bagaimana sambutan Allah kepadamu? Imam Ghazali menjawab, sesungguhnya Allah menerima amalanku karena ketika dulu saya menulis kitab Ihya Ulumuddin hingga seekor lalat mau minum, aku berhenti tidak melanjutkan tulisanku karena sayang sama lalat. Karena itulah aku diterima ilmuku, amalku, ibadahku yang banyak lain. Itu pertama, nggak boleh anggap enteng, ya. Hatta senyum ibadah. Tabassum ala wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya.
Wa fi bud ahadikum shadaqah. Ya, suami istri berhubungan sedekah. Ya, ada orang yang minta sumbangan sedekah. Terserah ente kemampuannya. Orang kaya bersedekah dengan apa? Keluarkan uangnya. Pejabat dengan jabatannya, ulama dengan ilmunya. Kita nggak punya apa-apa. Subhanallah, subhanallah. Wa bi kulli tasbihatin shadaqah, wa bi kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tasbih shadaqah. Tahlil sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah. Makanya salah satu tanda orang beruntung, Allah ampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Apa itu? Yang mengamalkan 7 perkara. Kalau mau mulai sesuatu baca bismillah. Selesai sesuatu baca alhamdulillah. Ada kesulitan baca la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang indah luar biasa, masya Allah. Dapat musibah, inna lillah. Ini luar biasa, ya. Berzikir, berzikir, berzikir. Hidupnya berzikir, ya. Dan yang kedua, innallaha akhfa ghadabih fi ma'asih fala tahtakiranna min adz-dzunubi syai'an. Dan yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Maka jangan kau anggap enteng maksiat sekecil apapun. Mungkin di situ ada murkanya Allah. Ya, hati Bu. Ya. Jangan ngomongin orang. Ya, gibah, tahu gibah? Gosip, menggosip. Ya. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Wa la taghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kamu saling menggunjing sebagian kalian kepada sebagian yang kalian, kepada yang lain. Maukah kamu, sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Pasti kamu jijik. Ya, gibah, gosip, zikru akhaka bima yukrah wa in kunta shadiqan. Menyebut-nyebut saudaramu yang saudaramu tidak suka mendengarnya walaupun benar. Ini ada kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan punya istri banyak. Ya. Ketika Rasulullah sedang bersama Siti Aisyah, tiba-tiba datang istri yang lain. Dan dia izin sama Siti Aisyah. Aisyah, intinya haja dan Nabi Rasulullah. Aku punya keperluan sama Nabi, aku ingin berbicara sesuatu. Akhirnya berbicaralah istri Rasulullah ini yang lain kepada Rasulullah SAW. Setelah mengutarakan hajatnya, beliau kembali pulang. Apa Siti Aisyah menyatakan? Ya Rasulullah, innaha jamilah walakin kadza. Ya Allah, ya Rasulullah, dia itu cantik, tapi sayang begini. Ini isyarat bahwa dia kurang tinggi alias pendek. Pendek, kenyataannya seperti itu. Apa Nabi nyatakan? Ya Aisyah, wahai Aisyah, sepenggal kalimatmu ini jika dilempar dalam lautan yang bening akan menjadi keruh. Yang asalnya tidak bau akan menjadi bau busuk. Kalau ditampakkan dosa menggosip hanya sepenggal kalimat ini. Maka Siti Aisyah bertobat dan dimintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin tuh, ya. Nah, itu jangan dianggap enteng, ya. Makanya kita bagaimana? Lebih baik diam kalau tidak bisa bicara yang baik. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menaruh batu di mulutnya. Taruh batu. Kalau ditanya, beliau tidak menjawab, kecuali sudah dipikirkan dulu. Nah, kalau sudah ada jawabannya bagus, baik, baru dikeluarkan batu, baru beliau baca. Nah, itu orang itu gimana? Besok-besok beli batu bacaan. Ikat memang. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar, kelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia menjaga mulutnya dengan menaruh batu. Dipikirkan dulu baru bicara. Kalau kita bicara dulu baru dipikirkan. Ya, makanya mulutnya orang yang beriman
belakang hatinya. Tapi orang kebalikannya, ya orang munafik, nah itu. Auzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT menjaga mulut-mulut kita, ya. Nah, kalau mau bagus hati kita, jaga mulut kita, jaga mata kita. Kalau sudah bisa menjaga mulut, menjaga mata, insya Allah Allah perbaiki hati kita, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bisa menjaga di antara dua pahanya dan dua jenggotnya, mulut, maka Allah jaga hatinya. Dan yang ketiga, Inna Allah ahfasirrah fi abidi fala tahtakirana minal abidi syai'an. Dan sesungguhnya Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara hamba-hambanya, maka jangan kau menganggap enteng seorang manusia sekecil apapun. Mungkin yang kita rendahkan dia adalah wali min auliya illah. Kita sama orang mukmin aja nggak boleh. Kalau kita ngomongin orang mukmin beracun. Gibah itu efek sama diri kita. Kalau kita menggosip, menggunjing, ya, orang mukmin aja dosanya tadi seperti makan daging saudaranya. Apalagi kalau menggunjing atau merendahkan seorang ulama, seorang wali, kualat kita. Ya. Kadang-kadang makanya ini kita nggak sadar, kita nggak tahu kualat sama siapa nih. Mungkin yang kita anggap enteng itu wali min auliya, dan Allah tidak mau. Ya, sesungguhnya Allah itu apa? Cemburu kalau para ulamanya, para walinya disakiti. Ya, oleh sebab itu insyaallah dengan perkumpulan Ahad Pahing sebulan sekali ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir saya akan menyampaikan keutamaan kita menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kita bersyukur, harus bersyukur dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulid selesai, tapi baca Maulid gak akan selesai. Ya, kapan saja. Ya, sebagaimana kita menghadiri acara-acara yang sifatnya tahunan, hendaklah kita menghadiri acara-acara yang sifatnya bulanan. Sebagaimana kita menghadiri acara-acara yang bersifat bulanan, hendaknya kita juga menghadiri acara yang bersifat mingguan. Sebagaimana kita menghadiri acara yang mingguan, juga kita menghadiri acara yang setiap hari. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam dibanya mengatakan, walau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jika kita buat perayaan Maulid setiap hari, bahkan dalam riwayat yang lain kulla hinin, setiap saat, bisa jadi hukumnya wajib. Ya. Karena tidak diciptakan di alam semesta ini nggak ada Wasile, nggak ada Ternate, nggak ada Maluku Utara, nggak ada Indonesia, nggak ada dunia ini bahkan kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Inda zikrus salihin tanzilur rahmat wa kaifa ta'salihus salihin. Kalau kita mengenang orang-orang saleh turun rahmat, bagaimana kalau yang kita kenang adalah sesoleh-solehnya manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah setiap Kamis dilaporkan, ya, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Kalau laporan tahunan ini Sya'ban. Kalau laporan minggu setiap hari Kamis Rasulullah disampaikan amalan umatnya. Nah ini kalau kita kumpul Ahad Pahing, ini hari Ahad, hari Minggu. Nanti hari Kamis disampaikan oleh malaikat, wahai Rasulullah, ini umatmu yang bernama Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, menyebut-nyebut namamu, bersolawat kepadamu, membaca maulid kepadamu. Rasulullah bersyukur. Jika ada berita baik, Rasulullah senang. Dan jika ada berita yang kurang baik, jelek, ada umatnya yang nakal, umatnya maksiat, apa? Istighfar lahum. Rasulullah tetap memintakan ampun sama mereka. Ini saking sayangnya Nabi Muhammad sama kita. Walaupun kita punya dosa, dimintakan ampun. Bagaimana kalau kita menyenangkan hatinya Rasulullah SAW? Makanya umat itu ada dua. Ada orang masuk surga, transit dulu di neraka. Ada yang masuk surga nggak pakai transit. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau pilih yang mana? Bu,
Mau pilih yang mana? Mau masuk surga langsung apa transit dulu neraka? Indirect and direct. Semuanya pengen langsung. Tapi ada tandanya. Apa tuh orang yang tandanya langsung? Yang membanggakan Rasulullah, yang dia taat, banyak sholawat, banyak sholat, taat sama suami, dia masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Tapi kalau maaf, ya, banyak maksiat, ya, melawan sama suami, kurang ajar sama guru, ya, maksiat, zina, minum khamar, bikin judi, ya, masuk surga cuma dicelup dulu, dicelup, dibersihin. Nauzubillah ya men. Kata orang Yahudi bilang, illa yaum ba'da yaum. Ya, kita masuk neraka paling sehari 2 hari di neraka. Kurang ajar itu Yahudi. Padahal 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Bagaimana? Kalau kita seandainya setahun di neraka, nauzubillah min. Ya, oleh sebab itu, ya, dengan perayaan Nabi Muhammad SAW, semoga menggugah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, penuh penghayatan kepada cinta kepada Rasulullah. Makanya harus menuntut ilmu. Ya. Apa tuh arti sholawat? Kita setiap hari kita baca sholawat. Apa tuh sholawat? Sholawat itu ada 3. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada beliau. Berarti ada 3, ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat orang-orang yang beriman. Apa arti salawat Allah? Arti salawat Allah adalah rahmatnya Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tanya Ustaz Abdul Ghafur, yusallun artinya fi'il mudhari apa fi'il madhi? Yusallun artinya fi'il mudhari, bermakna al-hal wal istiqbal, sekarang dan akan datang. Jadi artinya Allah senantiasa bersolawat, salawat terus. Makanya kata Syekh Muhammad Maliki, kalau ditanya Allah sedang apa sekarang, kita boleh jawab Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih rahmat, ya. Makanya ada hadis Nabi itu, ya. Kullu yadkhulul jannah apa? Birahmati. Semua masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalannya. Udkhulul jannata birahmati. Masuklah kalian ke surgaku dengan rahmatku, bukan dengan amal kalian. Ya. Hatta anta ya Rasulullah, apakah termasuk Anda, Pak Duka, wahai Rasulullah? Ya, termasuk aku, kata Nabi Muhammad. Illa annani tagammala bi Allah bi rahmatih. Tetapi aku telah diliputi dengan rahmatnya. Udah ditutup, udah full rahmat, full. Ya, Nabi Muhammad tawaduknya tuh, jadi hati-hati tuh dalam menafsirkan ayat itu, ya, dalam menafsirkan hadis ini. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang maksiat, yang melawan Rasulullah SAW. Salawat dari Allah artinya rahmat Allah. Salawatnya malaikat artinya apa? Istighfar. Kalau malaikat bersalawat artinya malaikat memintakan ampun buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terbersih di otak kita. Kalau begitu Nabi Muhammad sudah tidak punya dosa dong, sampai malaikat memintakan ampun. Maknanya bukan istighfar minta ampun, tapi istighfar supaya ditinggikan derajat. Ya, tinggikan derajat. Nabi Muhammad kalau duduk sedikit duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, atubu ilaih. 70 kali. Sekali duduk. Nanti duduk lagi dengan sahabat lain. Astagfirullahaladzim, 100. Bukan Nabi Muhammad yang tidak punya dosa, tidak. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah nyatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosa yang lalu dan akan datang. Bahkan kalau ada, tapi Nabi Muhammad terampun dosa.
telah dijamin surga. Ya. Yang ketiga, salawat kita orang-orang beriman. Nah, kita doa. Salawat kita orang-orang beriman artinya berdoa kepada Nabi Muhammad, berdoa kepada Allah supaya Nabi Muhammad diberikan rahmat. Kita doa, ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, ya Allah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang pantas kita didoakan sama Nabi Muhammad apa kita mendoakan Nabi Muhammad? Kira-kira yang pantas kita yang banyak dosa, kita yang kurang amal, kurang ilmu, kurang ibadah, kurang akhlak serta kekurangan. Tapi karena perintah Allah, maka salawat wajib hukumnya dalam 5 waktu minimal. Orang kalau sholat 5 waktu nggak baca salawat sama Nabi, tidak diterima salatnya. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, balasannya apa? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa yang mendoakan aku, mengirimkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Salawat 10 dijawab 100, salawat 100 dijawab 1000. Salawat 1000 diharamkan tubuhnya menyentuh api neraka selama dia tidak melakukan dosa lagi. Hanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengomentari hadis ini. 1 dibalas 10 itu bagi orang yang ngantuk, yang tidak khusyuk, ya, ngantuk, kepanasan, Allahumma shalli Muhammad yang nggak paham. Itu yang 1 balas 10. Tapi kalau orang paham, orangnya khusyuk dalam keadaan berwudu, menghadap ke arah kiblat, membakar harum-haruman, lupa gaharu, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita salawat sama-sama ya, sebelum akhir dengan doa kita sama-sama salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Akhirnya dengan doa kemarin kita sama-sama talqin zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. مقدم محمد بن علي بن مسادة هادي بن وين مكانه ثم الفاتح شمال بن عيسى برك والحمار وعبد الرحمن عطاس والشيخ بكر بن سالم مخروجون والشيخ علي بن عمر وعلي بن حسن احمد حسن من اهل لا اله الا الله والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shakiyan wa la mahruma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا والطفنا والمسلمين واصلحنا واسلم في صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاك إصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والأوجاع والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rahman, tidaklah Engkau membangunkan kami dari majlis ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika di antara kami ada yang punya masalah, semoga diberikan solusi jalan keluarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di antara kami ada yang anak-anaknya bermasalah, semoga anak-anaknya menjadikan anak yang soleh dan solehah, dijadikan keturunan yang membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika di antara kami ada yang belum punya jodoh, diberikan jodoh yang saleh dan salehah, diberikan kemudahan dalam perkawinannya, dimudahkan segala rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga para ulama-ulama kita diberikan keistiqomahan dalam memimpin daerah-daerah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pemimpin desa, aparatur keamanan, keamanan, polisi, TNI, semoga diberikan keistiqomahan dalam menjaga lingkungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb'ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Ini saja mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiqul mu'in, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.